Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dita Kalsum. Saya dari Prodi Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hardware, yakni komponen-komponen dari komputer atau PC maupun smartphone yang biasa kita gunakan sehari-hari beserta bahasa pemrograman. Komponen perangkat keras atau hardware merupakan perangkat yang bisa kita lihat dengan mata. Pada umumnya, komponen pada komputer itu dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu ada komponen input, komponen output, komponen proses atau processing device, ada juga komponen tambahan seperti media penyimpanan atau storage device. Nah, seperti yang terlihat pada gambar yang pertama ini merupakan perangkat keras, yakni motherboard. Motherboard itu merupakan salah satu bagian yang terpenting dari sistem komputer. Kenapa? Karena pada motherboard itu banyak komponen penting lain yang disatukan, seperti unit pemrosesan pusat atau CPU, ada memori seperti RAM, ada kartu grafis, ada konektor, dan lain sebagainya. Nah, pada bagian papan dari motherboard itu sendiri terdapat sirkuit yang dirancang dengan jalur yang berbeda-beda. Untuk mentransfer data ke semua komponen komputer. Fungsi dari motherboard yang terakhir yaitu untuk memungkinkan menghubungkan berbagai komponen komputer lainnya. Misalnya kita memiliki printer atau kita memiliki keyboard, mouse, dan lain sebagainya, itu kita bisa menghubungkannya dengan komputer dengan mencolokkannya pada port yang ada pada USB, sehingga motherboard itu sendiri memiliki port atau soket atau konektor. Nah, komponen selanjutnya yaitu CPU atau Central Processing Unit. Sesuai dengan namanya, CPU itu merupakan otak dari komputer yang mengatur segala aktivitas dan jalannya program dalam komputer. CPU memiliki fungsi penting yang harus kita ketahui, yakni menerima instruksi yang diberikan oleh pengguna, kemudian mengolah instruksi tersebut, dan kemudian mengeksekusi instruksi tersebut. Nah, CPU di pasaran itu terdapat jenis prosesor 32 bit dan juga prosesor 64 bit. Jika dibandingkan keduanya, maka tentu saja prosesor 64 bit bekerja jauh lebih baik daripada prosesor 32 bit. Nah, komponen selanjutnya seperti yang ada pada gambar yaitu RAM. RAM itu merupakan komponen dari media penyimpanan atau storage device. RAM itu merupakan singkatan dari Random Access Memory. Random Access Memory merupakan salah satu jenis perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan dan bersifat sementara. Hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan dan acak. Jadi ketika terjadi instruksi oleh prosesor, maka RAM yang berfungsi untuk menyimpan data dari instruksi itu. Jadi RAM akan berfungsi hanya apabila komputer dalam keadaan menyala. Jika komputer dimatikan, maka instruksi tersebut akan hilang. Instruksi tersebut akan hilang dari RAM. Nah, jika kita memiliki RAM dengan spesifikasi yang semakin besar, maka kinerja dari komputer itu pasti juga semakin besar. Nah, selain RAM sebagai media penyimpanan, ada juga tentunya media penyimpanan jenis lain, yakni hard disk. Hard disk itu merupakan media penyimpanan sama seperti RAM, hanya saja bedanya RAM itu hanya dapat menyimpan data secara sementara dan hanya ketika komputer dinyalakan. Sedangkan dengan hard disk kita dapat menyimpan data meskipun komputernya sudah dimatikan. Artinya bahwa hard disk itu merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen. Dengan RAM kita nggak perlu takut kehilangan data karena maksud saya dengan hard disk kita tidak perlu takut kehilangan data karena hard disk itu memiliki kemampuan yang disebut sebagai backup, yaitu mengembalikan data yang hilang. Umumnya hard disk di pasaran hard disk secara umum itu memiliki piringan hitam yang berfungsi untuk menyimpan data secara teratur atau secara permanen.
Nah, media penyimpanan selanjutnya yaitu flash disk. Flash disk sering juga disebut sebagai USB drive. Jadi, flash disk ini merupakan suatu media penyimpanan dalam komputer yang penyimpanan data tersebut bersifat non volatil. Artinya yaitu data yang ada pada komputer itu tidak akan hilang walaupun tidak terdapat aliran listrik di dalamnya. Selama data tersebut tidak dihapus, maka data tersebut akan ada bahkan tanpa adanya aliran listrik. Flash disk dapat terhubung ke komputer melalui port USB yang terletak di dalam motherboard. Seiring berkembangnya teknologi, saat ini di pasaran ada terdapat berbagai ukuran atau kapasitas penyimpanan dari flash disk itu sendiri, mulai dari 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, dan seterusnya. Selain itu, kini flash disk itu lebih banyak digunakan oleh masyarakat jika dibandingkan dengan hard disk, karena memang ukuran dari flash disk ini yang lebih kecil sehingga mudah dibawa, dan selain itu harganya juga terbilang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan hard disk. Nah, komponen perangkat keras lainnya yaitu monitor. Iya, seperti yang tampak pada gambar, monitor seringkali kita sebut sebagai layar komputer. Ada beberapa jenis monitor yang terdapat selama perkembangannya, yaitu ada CRT atau cathode ray tube, ada LCD atau liquid crystal display, ada LED light emitting diode, dan monitor plasma. Untuk jenis monitor yang umum digunakan saat ini adalah LCD dan juga CRT. Jenis resolusi monitor dapat kita ketahui dari ukuran dari LCD-nya dalam ukuran inci. Misalnya kita punya ukuran layar monitor 17 inci, maka dia memiliki resolusi 1024 dikali 764 pixel. Nah, ada juga komponen input dari perangkat keras, yaitu keyboard. Keyboard merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi sebagai alat untuk menginputkan data yang berupa huruf, angka, atau simbol dan menyampaikannya kepada CPU atau Central Processing Unit, yang kemudian oleh CPU yang kemudian diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor. Nah, selain keyboard, ada juga komponen input lainnya, yakni mouse. Sama seperti keyboard, mouse ini berfungsi untuk menerima inputan yang diberikan oleh pengguna. Dinamakan mouse karena bentuk dari mouse ini sendiri mirip seperti seekor tikus dengan kabel yang dapat dihubungkan dengan komputer yang menyediakan port di dalamnya. Namun dengan seiring perkembangan zaman, sekarang terdapat keyboard dan juga mouse yang tanpa kabel atau yang disebut sebagai mouse atau keyboard wireless yang sudah banyak beredar di pasaran. Ya, karena tadi kita telah membahas hardware atau perangkat keras, maka kita akan melanjutkan dengan membahas perangkat lunak atau software. Jika kita membahas perangkat lunak atau software, tentu saja kita tidak akan terlepas dari yang namanya bahasa pemrograman. Untuk membuat suatu software, maka kita membutuhkan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan untayan kata-kata berupa instruksi atau perintah-perintah yang biasanya terdiri dari banyak baris yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman itu wajib dikuasai jika teman-teman ingin menjadi seorang developer dari software agar dapat membangun sebuah aplikasi. Dan untuk membuat aplikasi tertentu, maka digunakan juga bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang ingin kita buat. Karena jumlah bahasa pemrograman sangat banyak, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan 3 jenis bahasa pemrograman yang umum digunakan saat ini.
yakni ada bahasa pemrograman Python, ada bahasa pemrograman C, dan juga ada bahasa pemrograman Java. Nah, seperti yang terlihat pada layar saya saat ini merupakan salah satu contoh list program dari bahasa pemrograman Python. Dalam tingkatan bahasa pemrograman, Python itu termasuk bahasa tingkat tinggi karena Python itu menjadi salah satu bahasa pemrograman yang dapat membangun aplikasi baik itu berbasis web ataupun berbasis mobile. Bahasa Python itu termasuk ke dalam bahasa pemrograman yang cukup mudah untuk dipelajari bagi pemula. Karena bahasa tersebut mudah untuk dibaca dengan sintaks yang mudah untuk dipahami juga. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan Python dalam pengembangannya. Contohnya yaitu ada Instagram, Pinterest, RGO, ada Google juga, ada Yahoo, dan juga bahkan NASA menggunakan Python. Nah, di sini pada listing program ini terlihat bahwa pada baris pertama ada kata print. Instruksi print ini berfungsi untuk menampilkan kalimat yang ada di dalam tanda petik ini, yakni program Python menentukan nilai indeks mahasiswa. Jadi pada baris satu ini berfungsi untuk menampilkan kalimat ini pada layar user atau pengguna aplikasi kita. Kemudian di bawahnya dilakukan deklarasi dari beberapa variabel. Nah, jika kita melihat di bawahnya lagi, maka terdapat perintah input. Di sini ini berfungsi untuk sebagai perintah untuk memasukkan nilai ke dalam variabel. Kemudian di listing program ini juga terdapat perintah seleksi, ada if else. Tidak seperti C++, kita menulisnya sebagai else if. Di Python sendiri kita dapat menuliskannya hanya dengan menggunakan elif. Seperti itu. Begitu pula untuk menampilkan hasil dari program pada baris di bawah kita menggunakan perintah print. Seperti itu kira-kira gambaran dari bahasa pemrograman Python. Kita lanjut ke bahasa C. Bahasa pemrograman C itu merupakan bahasa yang sering digunakan di kalangan pelajar ataupun mahasiswa. Bahasa ini dijadikan dasar untuk mempelajari pemrograman yang lebih kompleks lagi karena kemiripan struktur program dengan bahasa pemrograman lainnya. Bahasa C merupakan induk atau dasar dari hampir seluruh pemrograman yang jumlahnya mencapai puluhan bahkan ratusan. Kemudahan yang ditawarkan bahasa pemrograman C itu yaitu kita mudah mengerti dan kecepatan dalam mengeksekusi program. Itu pada bahasa C itu lebih cepat. Seperti yang terlihat pada layar, ini merupakan contoh penggunaan fungsi printf di bahasa C. Jadi jika pada Python tadi kita menggunakan hanya perintah print untuk menampilkan data ke layar, maka di bahasa C kita menggunakan printf. Nah, untuk memasukkan data ke dalam komputer pada bahasa C itu menggunakan scanf. Akan tetapi di listing program ini belum ada contohnya. Akan tetapi kita menggunakan perintah scanf. Itulah gambaran ringkas dari bahasa pemrograman C. Nah, kita pindah ke bahasa pemrograman selanjutnya yaitu Java. Java merupakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di platform mulai dari PC sampai perangkat mobile. Bahasa pemrograman ini dikembangkan pada awalnya oleh The Green Project pada tahun 1991 oleh Sun Microsystems yang kemudian dilepas pada Oracle.
Nama dari Java itu sendiri dipilih karena salah satu seorang pendiri Java, James Gosling, sangat menyukai kopi murni yang langsung digiling dari mesin giling, di mana kopi jenis ini berasal dari Pulau Jawa. Jadi namanya itu Java. Sangat menarik ya. Java menjadi salah satu bahasa pemrograman terpopuler bukan tanpa alasan. Tapi bahasa pemrograman Java memang memiliki beberapa kelebihan seperti misalnya bisa berjalan di sistem operasi yang berbeda-beda. Kemudian bahasa pemrograman ini juga termasuk ke dalam pemrograman orientasi objek, sehingga programmer itu lebih mudah dalam menyusun program menggunakan bahasa ini. Selain itu, bahasa ini juga memiliki library yang lengkap sehingga akan sangat memudahkan programmer. Dan saat ini merupakan era di mana smartphone Android ya sangat banyak digunakan. Aplikasi dalam smartphone Android itu dibangun dari bahasa Java. Dibangun dari bahasa Java. Maksud saya yang tadi itu adalah bahasa Java, bukan bahasa C, teman-teman. Sehingga dengan eksistensi bahasa Java ini, banyak juga programmer yang menggunakan bahasa Java karena memang sedang banyak dibutuhkan bahasa Java ini, teman-teman. Nah, di layar yang telah saya tampilkan ini ada merupakan contoh listing program dari bahasa pemrograman Java. Yang pertama di sini ada blok deklarasi variabel. Nah, seperti biasa ini berisi variabel-variabel yang akan kita gunakan dalam program. Kemudian ada juga blok proses operasi dan ada blok mencetak hasil. Nah, di sini untuk mencetak hasil kita gunakan perintah seperti yang ada di layar. Ya, itu saja penjelasan ringkas dari bahasa Java yang bisa saya sampaikan. Ada banyak sekali bahasa pemrograman yang tidak saya sampaikan di video ini karena keterbatasan waktu. Selamat belajar dan semoga sukses. Saya pamit. Saya Amalia Dita Kalsum dari